Shalom, selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu saudari yang sudah ada di dalam halaman gedung gereja. Saya persilakan untuk menempati kursi-kursi yang sudah tersedia di dalam gereja sesuai dengan protokol kesehatan yang kita sudah jalani. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, karena kasih sayang dan penyertaannya kepada kita sehingga kita ada bersama dalam persekutuan ibadah pemberkatan nikah kudus. Saudara Nasan Kelan Kusumo Abidondiku dan saudari Nita Silvia Latuni. Ibadah pemberkatan nikah pagi ini Sabtu 18 Juli 2020 dilayani oleh Ibu Pendeta Oktavina Yeni Masentoso SPH. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pagi ini. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat Indah sebagai di Eden, dan saya mengajak kita untuk berdiri. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dan kedua mempelai yang berbahagia di saat ini, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang besar.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, di hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berbahagia sebagai keluarga besar adik dan ibu Imam Rido dan keluarga Lakuni, juga sebagai persekutuan jemaat Tuhan yang telah membawa kedua anak kekasih untuk ada di dalam pelayanan Buka Kudus di dalam rumah Tuhan saat ini. Sebagai persekutuan dengan Tuhan, mendasari Buka Kudus di saat ini, kita akan membaca firman Tuhan dari dua pembacaan kepada kita di saat ini. Yang pertama kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, dan pembacaan kita yang kedua terambil dalam kitab Perjanjian Lama Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bersama-sama meminta tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, agar kiranya firman yang kudus menjadi bagian berkat dalam perjalanan kehidupan kedua anak kekasih kita di dalam membangun rumah tangga yang baik, tetapi juga menjadi bagian dalam kehidupan kita semua, supaya kita tetap menghadirkan Allah dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah yang mempertemukan kedua anak kekasih kami di dalam cinta kasih yang kudus, di mana Engkau juga yang telah menghadirkan Adam dan Hawa, dan Engkau menjadikan mereka satu di dalam Engkau. Ya Allah Bapa di surga, manusia pertama Adam, Engkau menghadirkan Hawa menjadi penolong bagi laki-laki, dan itulah nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Adik Riko Mama Rido, keluarga besar Lakuni, di mana Engkau telah mempertemukan kedua anak kekasih kami ini dan menghadirkan mereka satu di dalam satu persekutuan yang indah di rumah yang kudus, di mana Engkau telah menghadirkan penolong bagi anak kekasih saudara anak kami, untuk menjadi bagian yang diikatkan di dalam persekutuan kasih yang Engkau hadirkan di dalam damai sejahtera. Untuk itu ya Allah Bapa di surga, di saat ini Tuhan, sebagai manusia dalam kelemahan dan keterbatasan kami, sebagai manusia yang tidak luput dari dosa Tuhan, kadang kami tidak mampu menjalani. Tapi kami percaya sungguh ya Allah, bahwa ketika Engkau hadir dalam hidup kami, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, kami minta biarlah tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus hadir dan berkata bagi kedua anak kekasih hamba-Mu, tetapi juga ya Allah bagi kehidupan umat-Mu, dan juga ya Allah terlebih bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tidak berlalu dari kehidupan kami ya Allah, tetapi firman Tuhan menjadi dasar dalam perjalanan kehidupan rumah tangga dari kedua anak kekasih kami ini, tetapi juga menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu sendiri, kami berdoa. Amin. Amin. Bagian firman Tuhan kepada kita, pembacaan kita yang pertama dari
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya akan membaca perikopnya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama. Perceraian. Kita mulai setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu. Berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian hanya hubungan antara suami, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikawini saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang demikian dari rahim ini, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan saja. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Pembacaan kita yang kedua terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal 8 ayat 5 hingga ayat 9. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul daripada negeri, yang bersandar pada kekasihnya? Dia dibawa pohon apel ke bangunan. Di sanalah ibumu telah mengandung. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan. Barulah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lehermu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan diri seperti dunia orang, nyalanya adalah nyala seperti nyala itu. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda lumayan untuk cinta, namun dia pasti akan mati. Demikian jauh perkataan sabda firman Tuhan yang dikatakan berbahaya adalah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hari-hari hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, di saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk menyatakan
ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 16. Kita menyanyi ayat 1 dan seterusnya untuk mengiringi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saat ini bertepatan dengan pelayanan kita kudus kedua anak kita. Sekarang bersyukur besarkan nama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, menjadi tema dari perenungan kita dalam ibadah Misa Kudus kedua anak kekasih kita, Mas Tanda, keluarga besar Adidiku Mamorigo Latun sebagai persekutuan jemaat Tuhan, menjadi tema bagi kita di saat pagi hari ini yang tak dapat dipisahkan oleh manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kukuh kuatnya satu persekutuan yang telah dibangun di dalam Kristus itu bisa dapat dipertahankan jika mereka takut dan percaya kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Bagian dari sabda firman Tuhan lewat Injil Matius ini mengisahkan perjalanan kehidupan di mana Allah bersama-sama dengan murid-murid, bersama-sama dengan Yesus, dan juga ada bersama-sama dengan kaum Farisi pada saat itu juga orang Tahu. Mereka bertanya tentang bagaimana orang yang telah mengalami kehidupan yang telah dibangun dalam persekutuan dengan Allah, terlebih khusus di dalam satu perkawinan yang Allah telah memberkati. Ini perlu untuk kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi,
yang hadir dari hati dan kedagingan. Tetapi dari awal mula kita belajar dari penciptaan, di mana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan mereka dipersatu. Allah mengambil tulang rusuk daripada Adam dan membentuk seorang perempuan untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Dan Allah menempatkan manusia pertama itu di Taman Eden. Allah memberkati. Ya bilang, saya memberikan semua ini untuk kamu kuasai kamu. Tapi ada satu pohon yang kehidupan. Pohon yang berhasil. Tetapi jikalau kamu memakan buah pohon itu, kamu akan mati. Tetapi kita tahu bahwa ibu saudara-saudari juga kedua anak mereka tidak setia dan melanggar apa yang disampaikan kepada mereka oleh keinginan kalian. Mereka mengambil buah pohon, saling berperang di sini. Ular dia yang sehingga aku memakan buah pohon itu, kata Allah. Juga ada Allah bertanya, dia bilang perempuan yang membuat dan kami tangga. Inilah yang menjadi bagian turun-temurun yang dipegang oleh mereka. Pada saat itu dalam pertanyaan kepada Yesus, para orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang bagaimana sesuatu yang telah dipersekutukan oleh Allah bisa diceraikan. Tuhan bilang, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi orang bilang begini, dia bisa memberikan surat cerai. Tuhan bilang, oleh karena ketegaran hati, maka Musa memberikan itu. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa jika manusia tidak taat dan setia serta takut kepada Tuhan, itulah yang disebutkan Allah di dalam diri Yesus, bahwa manusia tidak benar-benar kepada Tuhan. Manusia kadang-kala tegar tengkuk, orang-orang Papua bilang kepala batu. Dan itulah yang kadang-kala membuat dia lupa dari satu perjanjian nikah kudus, di mana dia telah ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Dan ini sangat menyesatkan. Allah tetap menegaskan di dalam diri. Yesus tetap menekankan bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan inilah yang menjadi bagian bahwa sesungguhnya Allah tidak menghendaki untuk terjadi perceraian di dalam kehidupan orang yang telah mengalami satu perjanjian nikah kudus di dalam Tuhan.
semua yang kita jalani ini memang kadang-kadang membuat kita bingung. Tetapi sesungguhnya sebagai orang-orang percaya, Allah menegaskan kepada kita semua untuk juga kedua anak kekasih, Hasan dan Musa, bahwa seminggu sudah kalian mengalami pengembaraan, belajar tentang apa arti dari pernikahan. Pernikahan itu bukan hanyalah bagaimana kita saling mencintai sebagai manusia yang bersama, tetapi bagaimana cinta itu didasari dalam satu alasan yang kudus di dalamnya. Sebab Yesus adalah kepala jemaat, Dia adalah kepala dari tubuh ini, sama seperti laki-laki adalah kepala dari keluarga. Dan dia harus menjadi bagian dalam tanggung jawab untuk selalu mendasari kehidupan itu di dalam kasih mengasihi. Kita membaca itu di dalam surat Paulus kepada jemaat. Ada saling mengasihi, ada saling menghormati antara satu dengan yang lain. Sebab itulah yang diinginkan oleh itu. Allah menetapkan kita sebagai manusia sejak semula, supaya manusia itu tahu bahwa sesungguhnya amanat agung dari Allah ini. Manusia dipercayakan Allah sebagai makhluk yang mulia dan berharga di mata Allah. Tetapi juga Allah memberikan mereka untuk berpasangan. Jika Allah memberikan waktu untuk kamu boleh berbahagia dan memperoleh pasangan itu, jaga, lindungi, pelihara dan takut kepada Tuhan dan perjanjian nikah kudus. Kadang orang bilang, oh orang tua ini, laki-laki ini sampai tua dia tidak tahu. Dan itulah mungkin yang disampaikan kepada kita, bahwa ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena ada gansur. Siapa yang dapat mengerti hendaklah dia mengerti. Memang sudah dari semua. Memang sudah dari sudah orang bilang sepakat untuk dia tidak tahu. Tetapi jika Tuhan menghadirkan kita dari dalam kandungan ibu itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu kami, siapakah dia yang muncul daripada gurun, yang bersandar pada kekasih, di bawah pohon apel itu bangunkan engkau, di sanalah hidung telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hati, seperti materai pada lehermu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan hidup seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hilang. Cinta manusia itu sebatas. Kadang-kala di mana senang saja, kalau susah, kadang-kala cinta itu hanya di bibir, di mulut saja. Itu yang sering terjadi dalam hidup. Tapi adalah ungkapan syukur, di mana nanti Hasan dan kita harus mempertahankan cinta yang kuat di dalam hati kita. Karena Kidung Agung dari Salomo ini mengajarkan kepada kita bagaimana kegairahan hidup yang kuat, bagaimana kekuatan materai Allah itu menjadi yang tidak akan dapat terpisahkan apapun yang terjadi di dalam hidup. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala benda, harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dicinta.
nikah dan kenasan dan sebagainya. Mendasari cinta yang datang dari Tuhan itu haruslah menjadi satu materai dalam perjalanan kita. Dia harus senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kasih Kristus. Apapun yang terjadi, badai gelombang yang mengamuk sekalipun, di dalam kita mengalami banyak penderitaan dan kegumulan, di dalam kita mengalami banyak tantangan dan kemungkinan, karena kita dibenci. Kita harus tetap berpegang teguh pada perjanjian dan pengakuan kita. Karena jika kita tidak melakukan itu dengan setia, maka Allah menyatakan hukuman kepada kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita, sebab itu telah menjadi nyata bagi kita bahwa setiap orang yang setia di dalam Tuhan dan tidak menghina akan pengakuan dari perjanjian itu, maka perjalanan hidupnya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan sekali-sekali, baik nasan atau nikah, baik orang tua sekalipun, tidak boleh sama sekali siapapun untuk dapat memisahkan mereka, kecuali kata nasan dan nikah, kecuali siapa yang dapat memisahkan, kecuali mau. Dan inilah yang harus terpenting dalam kehidupan kita. Kadang-kala ketegaran hati manusia itu sampai pengadilan juga buat keputusan cerai, talak jatuh, dan sebagainya. Padahal tidak boleh. Kita juga akan sama seperti Adam dan Hawa. Ini dia perempuan, ini dia. Tetapi kita mendasari segala sesuatu dengan takut, dengan setia, bahkan dengar-dengaran kepada Tuhan. Maka sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa selalu ada di dalam persekutuan. Untuk itu, nasan dan nikah juga kita semua belajar dari firman Tuhan. Belajar untuk kita mengenal siapakah Yesus. Yesus itu adalah Allah yang kudus, dan Allah berkata di dalam hati dan kehidupan kita segala dan serupa dengan Allah. Oleh itu kita harus menjadi anak-anak yang terus mempertahankan akan semua yang akan kita buat di hari ini, terlebih khusus nasan dan nikah. Dalam pengakuan dan perjanjian, biarlah itu kekal bertebar di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya damai sejahtera Allah berkati menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ke depan sampai hanya Tuhan yang memisahkan. Tidak ada seorang manusia, hanya Tuhan. Tuhan memberkati kedua anak kasih, keluarga besar dan itu memenuhi lakukan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman yang Allah sampaikan di dalam rumah Tuhan itu menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kedua anak kasih, Nasan Kelan Kusumo Adibudiki dan Nita Silvia Lakini. Di hadapan Tuhan dan jemaat yang kudus, kita akan memohon berkat-Nya atas pernikahan. Hai pengantin pria dan wanita
kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan, supaya nikamu dikukuhkan di hadapan Tuhan dan jemaat, supaya nikamu mulai di bawah berkat Tuhan. Sebab itu hendaklah saudara berdua mendengarkan firman Tuhan, yang memberitakan bahwa nikah ditentukan Allah pencipta langit dan bumi, dan pula manusia, laki-laki dan perempuan. Firman-Nya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengannya. Sebab itu tidak boleh manusia entah Tuhan berkenan dengan nikah ini. Sebab firman-Nya memberitahukan kita bahwa Ia menjadikan istri untuk Adam, mengantarkan kepadanya dan memberikan istrinya. Dengan firman itu Ia mengatakan bahwa sekarang ini juga Ia mempertemukan suami istri dengan tangannya sendiri. Yesus Kristus menyebut dirinya pengantin jemaat. Dengan menghadiri pesta kawin karena Ia menghormati nikah itu. Dengan pemberiannya Ia menunjukkan bahwa Ia selalu bersedia menolong dan menyokong suami istri. Pun pada waktu mereka tidak mengharapkan pertolongan. Di dalam nikah ini kamu akan beroleh salib untuk dipikul, dan kamu akan menemui kesukaran. Sebab dalam segala hal dunia dikenai kebinasaan akibat dosa. Tetapi sebagai orang yang percaya, kamu akan mengalami bahwa perjanjian kamu aman dalam Kristus. Dan bukan kamu sendiri yang menggenapkan maksud nikah, tetapi jagalah supaya nikahmu tetap terbuka untuk Roh Kudus, sehingga Tuhan menggenapi maksud nikahmu. Dengan begitu kamu hidup menurut kehendak Allah, yaitu bahwa kamu harus berbakti kepada Tuhan dengan satu percaya, dan bahwa kamu diperbolehkan hidup bersama dan bekerja bersama dalam kasih. Pada seorang dengan yang lain dalam memelihara kehidupan di dunia ini, dan supaya sesama manusia pun beroleh berkat dari umat Allah. Di dalam nikah Tuhan menegaskan pembentukan rumah tangga kepada kita. Karena jika Tuhan memberikan anak-anak, kamu hendaknya mendidik anak-anak itu kepada pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Tetapi jika berkat anak-anak ditahan dari kamu, jangan menyebabkan perselisihan dan kemarahan atau zina. Tetapi suami istri bersama-sama menerima keadaan itu dari Tuhan. Tuhan menjadikan suami istri supaya sama-sama mereka membentuk suatu persatuan tubuh dan roh dan suatu persekutuan yang teguh dalam dunia ini. Dalam persekutuan itu mereka menjadi kuat teguh di tengah-tengah pencobaan hidup. Dengarlah pesan kita. Bagaimana kehidupan suami dan istri menurut firman Allah? Hai suami, kasihilah istrimu, dikuatkan oleh kasih Kristus kepada jemaatnya sebagai kepala rumah tangga. Hendaknya memberikan dia yang hormat yang patut, menghibur dan melindungi dia, memimpin dan menyokong dia. Saudara diharuskan bekerja dengan setia dan rajin dalam mencari nafkah, sehingga rumah tanggamu dapat dipelihara untuk kehormatan Tuhan dan untuk berkat-Mu secara bersama. Hai istri, kasihilah suamimu karena kasih Kristus, supaya saudari menjadi contoh dari hal melayani dengan kasih. Akuilah suamimu sebagai kepala rumah tangga dan bantulah dia dalam tanggungan itu. Peliharakanlah rumahmu dan anak-anakmu. Hai suami dan istri, hendaklah kamu bersama-sama bertanggung jawab dalam rumah tangga dengan berdoa dan membaca Alkitab tiap-tiap hari, supaya nama Tuhan dimuliakan di rumahmu dan damai dari Kristus menyertai. Dengarlah perjanjian Allah pada jalan hidup. Berbahagialah yang takut kepada Allah dan berjalan menurut jalan di dalam rumah tempat pengasihan
Tuhan menyampaikan berarti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, kedua anak kekasih kita Nastan Kelan Kusumo Adi Bendito dan Nita Setiawati, saya mengucapkan terima. Saya akan bertanya, dan biarlah dengan kesungguhan hati yang sungguh di hadapan Tuhan dan Tuhan, kalian mau mengerti dalam hati kepada Tuhan. Hai Nastan Kelan Kusumo Adi Bendito, kalian dan melayani dalam keuntungan dan keamanan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudara hendak memelihara dengan layak seperti untuk seorang suami yang setia dan memaafkan sebagai istri yang sah, bahwa saudara hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepada dia dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawab Nastan Kelan Kusumo Adi Bendito? Ya, saya mengaku dan berjanji bahwa saya mengambil Nita Setiawati sebagai istri yang sah. Saya hendak mengasihi dia dan melayani dia dalam keuntungan dan keamanan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesulitan dan kesehatan. Saya memelihara dia dengan layak sebagai suami yang setia dan mengabdi sebagai suami yang sah. Saya hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Tuhan mendengarkan pengakuan dan perjanjian. Hai Nita Setiawati, adakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudara mengambil Nastan Kelan Kusumo Adi Bendito sebagai suami yang sah, bahwa saudara tidak akan meninggalkan, bahwa saudara tidak mengasihi dan melayani dia dalam keuntungan dan keamanan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudara yang memelihara dan memahami dan setia untuk dia, layak seperti seorang istri yang setia dan menerimanya sebagai suami yang sah, bahwa saudara hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawab Nita Setiawati? Ya, saya mengaku dan berjanji saya mengambil Nastan Kelan Kusumo Adi Bendito sebagai suami yang sah. Saya tidak akan meninggalkan dia. Saya hendak mengasihi dan melayani dia dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan. Saya hendak memelihara dan membantu setia untuk dia, layak seperti seorang istri yang setia dan menerimanya sebagai suami yang sah. Saya hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Tuhan mendengarkan pengakuan dan perjanjian. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya mengajak kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 14, kesukaan yang ceria anak-anak. Thank
di dalam saling percaya, di dalam kasih, dan biarlah di dalam perjalanan kehidupan keluarga Tuhan akan senantiasa disertai dikawali yang memiliki kehidupan, dan biarlah perjalanan hidup keluarga dan rumah akan selalu diberkati oleh Tuhan, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Kiranya kita sedia aku menandakan ini sebagai tanda cinta kasih. Masa jalan semua aku memakai janji ini sebagai tanda cinta satuku kepadamu. mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Allah Bapa di surga. Patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau telah mempertemukan kedua anak kasih kami, keluarga besar Habibie Imam sebagai persekutuan umat. Kami telah menyaksikan pengakuan dan perjanjian nikah dari kedua anak kasih. Kami percaya sungguh ya Allah, dalam kasih Engkau telah mempertemukan cinta. Biarlah cinta itu dikuduskan oleh Allah dalam persekutuan, supaya apa yang mereka akui di hadapan Tuhan akan tidak pernah terlepas dari kasih di dalam perjalanan kehidupan umat Allah. Biarlah rumah tangga mereka terus berkati hari ini.
di hari 1 18 Juli 2020. Mereka bukan lagi dua, tetapi sudah satu. Dalam keluarga besar, Abi Ibu, Mama Ibu, maka Tuhan Yesus menolong dan memberkati keluarga dan keluarga. Amin. Rohani 14 tadi, nyanyian rohani 14 tadi, kesukaan yang setia hanya ada padamu, ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Allah Bapa di surga. Patutlah kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Dari tengah-tengah persekutuan kami dalam ibadah nikah kudus di rumah, di tengah-tengah persekutuan jemaat PKRI Bethlehem kedua, di mana Tuhan kami telah menjadi saksi dari pengakuan dan perjanjian nikah kedua anak kekasih kami,
nasan lain. Ya Allah, Bapa di sorga, siapakah kami? Kami manusia yang kadang-kala lupa di dalam pengakuan dan perjanjian akibat dosa dunia ini. Tapi sungguh ya Allah, Bapa di sorga, biar dengan kuasa Roh-Mu yang kudus kuat Engkau tanamkan di dalam kehidupan kedua anak, tanamkan itu di dalam kehidupan keluarga besar kami ini. Mama bola kekuatan kami semua tidak akan kebenaran sabda firman. Biarlah Tuhan Bapa di surga, kami takut kepada Engkau ya Allah, karena pernikahan ini adalah kudus di hadapan Tuhan dan Tuhan. Kedua anak kasih kami. Tidak ada seorang pun siapapun dia di tengah-tengah dunia yang dapat menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah pemilik itu. Dari pengakuan dan perjanjian itu hanya mau. Untuk itu ya Allah Bapa di surga, biarlah kedua anak kekasih kami pegang teguh pengakuan dan perjanjian itu selama Tuhan Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau ada mendampingi keluarga rumah tangga mereka yang diberkati oleh Tuhan. Jauhkanlah dari kehidupan mereka segala tantangan kuasa kegelapan dunia ini yang selalu mau merombong kehidupan keluarga. Biarlah dasar kasih Kristus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan, dan biarlah mereka mengandalkan dimanapun mereka berada di dalam kesetiaan mereka kepada-Mu. Dan biarlah ya Bapa di surga, Engkau juga mengingatkan keluarga besar, keluarga di dunia Mama untuk tetap menjaga nikah kudus mereka, untuk selalu ada menjadi bagian pendamping penasihat ketika ada tantangan dan pertemuan kedua anak. Dan biarlah kami semua bersama-sama menjadi bagian di dalam kehidupan perjalanan kedua anak kasih. Kedua anak kasih kami ini. Biarlah mereka senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Allah pemilik hidup ini dalam perjalanan kehidupan keluarga. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah Engkau berkenan memberkati resepsi pernikahan dari kedua anak kekasih kami yang diberikan. Biarlah ya Allah, seperti Engkau hadir perkawinan ini, Engkau juga akan hadir bersama-sama mereka di tempat itu, sama seperti Engkau ada di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan terus mengalami kecukupan dan kekurangan, agar kiranya sukacita itu penuh kebahagiaan, bahkan Tuhan cinta kasih menjadi bagian di dalam persekutuan nikah bahkan yang akan dijalani sebentar lagi. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang telah kami buat di hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Inilah ungkapan syukur persembahan kami. Biarlah Engkau mengkuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Hadirat, untuk terus menopang penata layanan ini, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami yakin sungguh percaya bahwa kasih anugerah berkat dan perlindungan Tuhan selalu menyertai kami semua, untuk kami selalu sehat dan kuat. Kami dijauhkan dari wabah ini, supaya perjalanan kami menikmati dalam aman dan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan sendiri. Inilah doa permohonan kami. Biarlah Engkau terus menjaga menyertai kami semua, mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah nikah kudus kedua anak kekasih kita saat ini dengan menyanyi bersama-sama dari dalam nyanyian Yohanes 118. Kita akan menyanyi
sorga, siapakah kami? Kami manusia yang kadang-kadang lupa di dalam pengakuan dan perjanjian akibat dosa ini. Tapi sungguh ya Allah Bapa di surga, biar dengan kuasa Roh yang kudus kuat Engkau tanamkan di dalam kehidupan kedua anak, tanamkan itu di dalam kehidupan keluarga besar kami ini. Mama idolakan kekuatan kami semua tidak akan kebenaran sabda firman. Biarlah Tuhan Bapa di surga, kami takut kepada Engkau ya Allah, karena pernikahan ini adalah kudus di hadapan Tuhan dan Tuhan. Kedua anak kasih kami, tidak ada seorang pun siapapun dia di tengah-tengah dunia yang dapat menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah pemilik itu. Dari pengakuan dan perjanjian itu hanya mau. Untuk itu ya Allah Bapa di surga, biarlah kedua anak kekasih kami pegang teguh pengakuan dan perjanjian itu. Selama Tuhan Engkau bersama-sama dengan mereka, Engkau ada mendampingi keluarga rumah tangga mereka yang diberkati. Jauhkanlah dari kehidupan mereka segala tantangan kuasa kegelapan dunia ini yang selalu mau merongrong kehidupan keluarga. Biarlah dasar kasih Kristus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan, dan biarlah mereka mengandalkan dimanapun mereka berada, di dalam kesetiaan mereka kepada-Mu. Dan biarlah ya Bapa di surga, Engkau juga mengingatkan keluarga besar, keluarga di Mama untuk tetap menjaga nikah terus mereka, untuk selalu ada menjadi bagian pendamping ketika ada tantangan dan pergumulan kedua anak. Dan biarlah kami semua bersama-sama menjadi bagian di dalam kehidupan perjalanan kedua anak kasih kami. Biarlah mereka senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Allah pemilik hidup ini dalam perjalanan kehidupan keluarga. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah Engkau berkenan memberkati resepsi pernikahan dari kedua anak kekasih kami yang sebentar. Biarlah ya Allah, seperti Engkau perkawinan ini, Engkau juga akan hadir bersama-sama mereka di tempat itu, sama seperti Engkau ada di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan terus mengalami kecukupan dan kekuatan, agar kiranya sukacita itu penuh kebahagiaan, bahkan Tuhan cinta kasih menjadi bagian di dalam persekutuan nikah bahkan yang akan dijalani sebentar lagi. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang telah kami buat hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Inilah ungkapan syukur persembahan kami. Biarlah Engkau mengkuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Dia, untuk terus menopang penata layanan Dia, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami yakin sungguh percaya bahwa kasih anugerah berkat dan perlindungan Tuhan selalu menyertai kami semua, untuk kami selalu sehat dan kuat. Kami dijauhkan dari wabah ini, supaya perjalanan kami menikmati dalam aman dan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan sendiri. Inilah doa permohonan kami. Biarlah Engkau terus menjaga menyertai kami semua, mulai dari saat ini selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah nikah kudus kedua anak kekasih kita saat ini dengan menyanyi bersama-sama dari dalam nyanyian Yohanes 118. Kita akan menyanyi ayat 1, 2 dan ayatnya yang kelima.
selalu kembali di hatiku sendiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Juga kedua anak kekasih, apa yang Tuhan amanatkan di hari ini, ingat itu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menceraikan. Semua yang telah mereka sampaikan dalam pengakuan dan perjanjian, dan kita menjadi saksi dari nikah kudus yang Allah telah persatukan mereka di tempat yang kudus. Yang dapat memisahkan itu hanya Allah yang ditentukan oleh Allah pemilik itu. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa pengasih, kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati perjalanan kehidupan rumah kami, kedua anak kekasih, Nasan dan menjadi bagian berkat dalam perjalanan kehidupan keluarga besar Abi dan Ibu, Mama Ibu Ratuni, dan menjadi bagian berkat dalam kehidupan kami semua, mulai dari saat ini sampai selama. Shalom, ibadah kita selesai. Kedua mempelai dua jemaat dapat bersatu sebenarnya. Shalom. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ilma Osu yang telah melayani ibadah pemberkatan nikah dari pagi sampai siang hari ini. Untuk Bapak dan Ibu Abi dan Ibu yang baru Nasan dengan nikah,
Nanti kita berdoa dulu, baru setelah itu kami serahkan untuk keluarga. Mungkin ada foto-foto di gereja, kami persilakan. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita. buat saya kita sini kita